Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Berita terupdate, jadi menyikapi dan menindaklanjuti dari hal yang update juga, khususnya berhubungan dengan ketatanegaraan dan politik gitu kan. Kali ini saya ingin memberikan pandangan karena juga ditanyakan oleh rekan-rekan dan juga berbagai pihak mengenai hasil akhir ataupun ending RU Pemilu Nasional dan RU Pemilu Kada itu kan. Jadi memang masih dinamika, masih pergolakan baik di beberapa parpol itu kan, dan kita sebagaimana kita ketahui bahwa memang ini kan memang juga usulan dari DPR kan, dari RUU pemilu ini untuk disatukan antara pemilu nasional dan pemilu kada yang sekarang juga sudah di pembahasan tingkat 1 sebelum nanti di pembahasan tingkat 2 di paripurna 2 DPR. Dan memang dialektika dan perdebatan itu memang seru sekali ketika memang masih dalam pembahasan tingkat 1 di badan legislatif ini, karena kan memang harus ada aspirasi publik itu kan. Berkaitan dengan ini saya juga sudah banyak memberikan pandangan ya sebelumnya berkaitan dengan ini, bisa disimak sebelumnya ya. Cuma saya nanti ingin fokus terhadap hasil akhirnya kira-kira memang seperti apa itu kan. Kalau kita merunut dari berita yang ada itu kan, ini saya mencoba membacakan dulu sepintas basis datanya dari CNN, yaitu Istana tutup pintu revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Istana Kepresidenan menutup pintu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada lewat pembahasan RUU. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno menegaskan pemerintah tidak berencana merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Ini memang perubahan drastis, bisa dikatakan seperti itu ya, dari awal-awal kemarin itu kan. Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah. Yang sudah baik ya tetap dijalankan, kata Pratikno dalam keterangan tertulis. Pratikno menilai pelaksanaan pemilu tahun 2019 sesuai aturan dalam Undang-Undang Pemilu telah berjalan dengan sukses. Menurutnya, kalaupun ada kekurangan kecil dalam implementasi tugas KPU dan merevisi PKPU, ya memang dalam praktek implementasi yang memang harus dikaji ulang adalah kemarin juga banyaknya KPPS, khususnya petugas pemilu di lapangan yang banyak yang meninggal itu kan, karena memang banyak menghabiskan energi pun juga dana juga itu kan. Selanjutnya saya beritakan lagi, menurut Pratikno aturan dalam PLEDS tersebut belum dijalankan, sehingga pemerintah tidak berencana untuk mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan pilkada serentak itu. Masa sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita mau mengubahnya, apalagi kan undang-undang ini disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan, jelas Pratikno. Dan ini juga dilanjutkan, dia juga membantah anggapan bahwa pemerintah berupaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menolak revisi undang-undang tersebut. Ya memang polemik ataupun tafsir publik itu macam-macam ya kalau dikaitkan dengan kontestasi politik, apalagi kontestasi politik di 2024 itu kan memang sangat prestisius dan kompetitif gitu kan.
Enggak lah ya, ingatlah undang-undang ditetapkan tahun 2016. Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud, jadi nggak ada hubungannya lah itu. Nasib RUU Pemilu di Senayan sendiri masih menggantung hingga saat ini. Belum ada keputusan, pasti rancangan regulasi pembahasan sudah dimulai pada 2020 itu akan di-drop dari daftar prolegnas atau tidak. Ya kalau kita berbicara siklus ketatanegaraan ini kan memang usulnya adalah dari DPR, khususnya yang menginisiasi adalah Komisi 2 DPR. Sekarang masuk balik nanti sebelum disahkan di paripurna DPR. Artinya di pembahasan tingkat 1 ini kalaupun toh nanti dihentikan, makanya juga harus ada kesepakatan semua pihak. Pun kalau nanti dilanjut juga harus ada kesepakatan, nah kayak gitu. Nah ini sebagai komparasi dari pendapat dari DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya menganggap RUU Pemilu merupakan penghambat pengesahan prolegnas prioritas 2021. Menurutnya DPR masih menyerap aspirasi publik dan seluruh partai politik di Parlemen Senayan masih terus menjalankan komunikasi terkait keberadaan RUU Pemilu di prolegnas prioritas 2021. Nah, kalau kita mencermati redaksional pernyataan dari DPR ini kan memang apakah memang mewakili secara pribadi atau kepartean. Pun juga ketika istana menyampaikan tidak melakukan revisi, apakah memang sudah mengkomunikasikan dengan koalisi parpol, ini kan memang masih bisa berjalan walaupun presiden menyatakan ini tidak, saya tidak ingin melanjutkan karena ini memang masih masa pandemi, ingin fokus. Cuma kan koalisi parpol kan juga masih dinamis itu kan, nanti kita bisa kupas lanjut ya. Memang persoalan masalah RUU Pemilu ini menjadi perhatian kita semua di DPR. Oleh karena itu memang karena hal itu maka ketentuan prolegnas memang belum kita tetapkan ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang dalam siklus ketatanegaraan itu berhenti dan tidak itu harus ditetapkan. Karena kan RUU yang masuk skala prioritas dan tidak itu kan juga ada penetapan. Nah, ini tugas dari DPR nanti khususnya untuk menyikapi dari presiden ini, karena kan nanti siklusnya kan jika sudah sepakat DPR menyerahkan kepada pemerintah, para presiden, nanti ketika presiden juga ingin lanjut maka nanti presiden bisa mengeluarkan surpres yaitu surat presiden ini silahkan dilanjut. Kalau tidak berarti nanti kan presiden tidak mengeluarkan surpres kalau kita lihat dari pernyataan dari istana melalui Mensesnek tadi. Kita masih menyerap aspirasi masyarakat, kita masih saling berkomunikasi antara parpol politik di DPR lanjutnya. Nah ini berita yang saya kutip ya, jadi memang hasil akhir itu kan bisa dikatakan seperti itu kalau kita mencermati. Kalau kita sebenarnya mendudukkan permasalahan, saya mulainya pandangan saya seperti ini untuk menyikapi bagaimana hasil akhir ataupun tindak lanjut RUU Pemilu ini. Kita ketahui kan jadi yang lolos parliamentary threshold dari beberapa parpol itu kan ada 9 parpol. Yaitu yang 6 di koalisi pemerintah, yang 3 berada di luar pemerintah. Berkaitan dengan sikap masing-masing parpol, khususnya melalui fraksi, sebagaimana kita ketahui kemarin memang ada berbagai pernyataan dari pribadi, fraksi, pun kalau kita mencermati akhirnya adalah Golkar dan Nasdem secara fraksi juga sudah menyatakan ikut tidak melanjutkan, artinya ikut melalui pengarahan dari presiden. Lalu yang di luar pemerintah, memang PAN sejak awal sudah menolak revisi, tidak ingin melanjutkan. Kemudian Demokrat dan PKS yang memang masih sampai saat ini ingin dilanjutkan adanya revisi undang-undang tersebut. Nah ini kan memang kalau kita berbicara koalisi parpol, artinya kan memang kubu pemerintah ini memang menang dan memiliki suara mayoritas ketika nanti ingin melanjutkan dan tidaknya. Nah, lalu persoalannya, katakanlah opsinya adalah ini memang tidak dilanjut, revisi ini stop. Artinya
ada beberapa norma hukum yang juga tetap. Saya mencermati tetap ada dua hal sebagai batu loncatan atau tolak ukur kontestasi politik. Yang pertama yang jelas adalah bagaimana ambang batas parliamentary threshold, yaitu bagaimana lolos dan tidaknya parpol di kursi DPR. Kalau wacana revisi kemarin kan dari yang sebenarnya kan aturannya sekarang 4%. Kemarin kan ada wacana dinaikkan 5%, kemudian di tingkat daerah baik provinsi, kemudian sampai ke kota kan ada juga batasan masing-masing kan ya. Sekarang kan memang tidak ada, di dalam upaya revisi tersebut ada. Dan yang penting adalah ketika berkaitan dengan presidensial threshold. Nah, presidensial threshold ini kan batasnya tetap 20% dari suara nasional dari jumlah gabungan parpol politik, partai politik untuk mengusulkan, itu bahasa konstitusi, presiden dan calon presiden dan wakil presiden untuk ikut kontestasi pemilu. Nah, artinya secara matematika koalisi tetap 6. Di dalam pemerintahan kita lihat juga solid, dan memang di luar pemerintah juga masih memberikan statement. Nah, sebenarnya Undang-Undang Pemilu Nasional, Pemilu Kada kan memang dua hal yang berbeda, dua norma hukum yang berbeda. Jauh hari juga sudah banyak saya jelaskan. Nah, memang nanti di 2022, 2023, dan 2024 memang berbarengan dengan pemilu nasional untuk kontes pilkada, dan nanti diserentak sebenarnya untuk khusus pilkada di 2027. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan kalau pertimbangan di 2020 kemarin kan sampai keluar Perpu karena ada masa pandemi. Redaksionalnya adalah karena biar tidak ada kekosongan kepemimpinan di daerah agar tetap definitif sehingga dilakukan di 2020 kemarin. Lalu persoalannya kalaupun nanti tetap dan tidak, memang ada potensi kosong dan tidaknya kepemimpinan untuk sekian tahun di beberapa daerah. Pun juga alasan pertimbangan lain ketika masih pandemi atau ini memang Perpu dan tidak itu memang juga menjadi kekuatan presiden. Nah, disitulah penafsiran subjektif juga bisa saja terjadi. Untuk kontestasi politiknya seperti apa? Saya mencermati andai kata skenario ini benar terjadi, saya menyatakan bisa jadi bahwa di Pilpres 2024 nanti tetap akan cuma ada dua pasangan saja. Bisa jadi bahwa nanti Pak Anies Baswedan akan berpasangan dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian melawan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, kenapa saya mengkalkulasikan matematika politik seperti ini jika dikaitkan dengan ending hasil RUU pemilu? Karena kan memang sudah valid mana yang di pemerintah, mana yang ada di oposisi. Pertanyaannya, kenapa Pak Anies Baswedan sebagai capres? Pak Anies Baswedan Gubernur DKI ini kan memang simbol di oposisi yang paling kuat untuk saat ini, dan memang digadang-gadang bisa terpilih untuk 2024, dan bahkan memang dalam berbagai hal sangat berseberangan dengan pemerintah pusat. Kemudian Pak Ridwan Kamil juga bisa dikatakan juga dari bagian dari pemerintah Pak Ridwan Kamil. Cuma Pak Anies sama Pak Ridwan Kamil ini kan beliau sama-sama dari non parpol sebenarnya. Kalau Pak Anies dulu diusung oleh Gerindra dan koalisi, kalau Pak Ridwan Kamil diusung oleh Partai Nasdem dan koalisi. Jadi beliau mempunyai kesamaan sebenarnya, sama-sama dari non parpol, dari kalangan akademisi, kemudian birokrasi yang memang mempunyai kualitas, mempunyai kapabilitas untuk diangkat sebagai calon pemimpin, bahkan nanti sampai calon presiden dan wakil presiden. Lalu kenapa saya mengkalkulasikan Pak Ridwan Kamil sebagai wakil presiden? Bisa jadi dari segi umur, bisa jadi ini kan Pak Ridwan Kamil sama Pak Anies itu beda 2 tahun seingat saya. Jadi Pak Anies itu sekitar 51 tahun, kalau Pak Ridwan Kamil 49, beda 2 tahunan lah selisih umur beliau. Nah, ini cuma kan nanti masih dinamis ya siapa yang capres dan cawapres. Cuma kenapa saya memasangkan dua hal tersebut? Selain beliau memang mempunyai kapabilitas, kemungkinan bisa besar terjadi adalah Nasdem nanti bisa keluar dari koalisi pemerintah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Partai Nasdem ini memang sejak awal sudah
bisa menggait Pak Ridwan Kamil, walaupun bukan kader ya, cuma Pak Ridwan Kamil dalam beberapa kesempatan juga sering ada acara di Nasdem. Kemudian Pak Anies Baswedan, nah, Pak Anies Baswedan ini kan di beberapa waktu lalu juga sudah didekati oleh Nasdem kan, bahkan juga Pak Surya Paloh juga sempat mendatangi beliau komunikasi politik, walaupun belum bisa mewakili secara kelembagaan partai politik karena masih silaturahim. Tetapi ini kan stimulus publik dan juga persepsi publik ini kan sudah bisa mengarah ke sana. Lalu kemungkinan lawannya seperti apa? Kenapa saya memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar? Sebenarnya Pak Prabowo ini kan dulu kalau kita review kan memang sempat berpasangan dengan Ibu Megawati ya di Pilpres 2009 waktu itu melawan Pak SBY dan Pak Budiono. Pada waktu itu memang ada indikasi perjanjian batu tulis ketika tahun 2014 5 tahun kemudian Pak Prabowo yang akan berkoalisi dengan PDIP untuk menjadi capres. Cuma pada waktu itu kan PDIP ada kader baru Pak Jokowi yang sangat moncer di publik sehingga dianggap batal lah perjanjian batu tulis itu. Nah akhirnya seiring dinamika politik 2019 kemarin hasil Pilpres dan juga pemilu, akhirnya Gerindra masuklah ke koalisi pemerintah. Nah, kalau pembacaan publik dan persepsi publik juga bisa dikatakan bahwa ini loh nanti kemungkinan memang perjanjian batu tulis dulu yang tertunda akan diimplementasikan di 2024. Artinya Pak Prabowo sebagai capres di sana. Lalu PDIP sebagai cawapres. Nah, kalau yang digadang-gadang yang sering didengar adalah Ibu Puan Maharani sebagai wakil presiden. Cuma seiring waktu memang nama beliau sedikit tenggelam dan lebih bisa dikalahkan dengan kader lainnya seperti katakanlah Pak Ganjar ataupun Bu Risma. Nah, kenapa bisa dikatakan hal tersebut bisa lebih moncer Pak Ganjar? Bu Risma sendiri juga kemarin setelah beliau diangkat jadi Mensos kan juga terindikasi banyak pencitraan itu kan, jadi seolah-olah publik sudah responnya kurang gitu. Nah, jadi dalam pandangan saya kemungkinan PDIP dan idealnya nanti kemungkinan Pak Ganjar Pranowo akan dipasangkan dengan Pak Prabowo. Ini memang bisa dikatakan ideal. Nah, 2024 itu kan memang masih lama. Dinamika politik itu kan juga masih cair. Tetapi sekali lagi kalau kita ikuti redaksional dan skenario dari konstitusi dan hasil akhir koalisi memang akan tetap bagaimana parliamentary threshold 4%, kemudian presidensial threshold 20%, makanya koalisi parpol paling ya juga itu aja, pun juga sudah tersetting dari sekian kira-kira plan A, plan B, dan plan C sampai seterusnya di 2024. Nah, sekali lagi kita juga tidak tahu ya, beberapa calon capres dan cawapres pun juga tokoh nasional yang juga memiliki nama dan kapabilitas. Selain tadi saya mencoba mengkalkulasikan Pak Anies bergabung dengan Pak Ridwan Kamil melawan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Kita lihat di luar tersebut juga masih banyak tokoh-tokoh nasional lainnya. Kita ikuti saja endingnya nanti seperti apa, karena ini memang menarik. Pertarungan dan kontestasi di 2024 masih lama. Cuma hebohnya dan kerasnya sudah bisa terasa dari sekarang dan meliputi semua lini kehidupan dari RUU, pemilu kada, penanganan pandemi ya, seolah-olah ada perlombaan pencitraan siapa yang berhasil dan tidak mengatasi pandemi itu kan. Karena kan kita ketahui juga basis kemenangan provinsi di Indonesia ketika Pilpres itu kan memang yang paling besar itu kan memang di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Makassar dan Medan 5 itu kan medan pertempuran Pilpres itu kan. Nah, kita lihat saja nanti endingnya seperti apa. Itu sedikit kalkulasi politik kalau melihat ending dari RUU pemilu. Demikian dari saya ya. Insya Allah nanti bisa disambung lagi. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.